Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi di Nursing Channel untuk sesi pembahasan part 3, pembahasan soal tryout gratis kemarin dari Ruang Ukom. Oke, kali ini kita akan ngebahas soal nomor 41 sampai soal nomor 60. Oke, sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa untuk share dulu nanti videonya, komen kalau tidak ada yang dipahami. Kemudian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dan jangan lupa bunyikan notifikasi lonceng biar tetap update, ada pemberitahuan kalau ada update video terbaru dari kami. Bagi yang ingin daftar juga jangan lupa kawan-kawan silahkan WhatsApp kami di WhatsApp official kami yang nomornya ada di link deskripsi di kolom deskripsi video ini, atau langsung hubungi ke nomor WhatsApp kami di 0819871229. Oke, langsung saja guys, kita ke soal nomor 41 dan 41 sampai 60. Oke, mari guys, kita lihat. Soal nomor 41. Oke, kita lihat lead in-nya apa? Oke, edukasi yang tepat katanya. Apakah edukasi yang tepat dari tunggu sebentar biar saya pakai coret-coret dulu ya. Oke, siap. Apakah edukasi yang tepat diberikan pada kasus tersebut, katanya. Seorang perempuan usia 25 tahun dirawat dengan diagnosa pansitopeni yang belum diketahui penyebabnya. Oke, selama perawatan telah diberikan transfusi sebanyak 2 kantong darah. Nilai Hb saat itu adalah 6 mg per dl. Hasil pengkajian saat ini Hb-nya 9,5 mg per dl dan diizinkan pulang besok. Yang ditanya adalah edukasi yang tepat. Karena pasiennya adalah pansitopeni yang belum diketahui, maka harus dibatasi aktivitasnya. Oke, edukasinya adalah batasi aktivitas. Pasiennya intoleransi aktivitas. Oke, next. Soal selanjutnya. Seorang anak, tindakan utama pada kasus di atas. Tindakan utama pada kasus di atas. Oke, yang ditanya adalah tindakan utama. Ini mulai soal anak, guys. Ingat, saya lupa mengingatkan pada kawan-kawan bahwa dalam menjawab soal itu trik tipsnya itu berbeda sesuai dengan tips dan triknya itu sesuai dengan bidang keilmuan yang diujikan. Jadi kalau KMB itu kalian pakai tips triknya memakai trik KMB. Kalau anak-anak IGD lain lagi, manajemen lain lagi, jiwa lain lagi. Nah, tips triknya itu cara mengerjakannya itu akan kalian dapatkan di program bimbel Ruang Ukom. Jadi segera daftar. Bagi yang belum daftar, yang mau ikut program bimbel Ruang Ukom, silahkan WhatsApp di official kami. Oke, lanjut ke soal. Tindakan utama. Oke, soal anak nih ya, 2 tahun ke IGD dengan keluhan sesak napas, pengkajian retraksi interkostal, pola napas ya kalau ditanya masalah. 120 kali per menit, pernapasan nadinya nafas 40 kali per menit, suhu 37,6. Jadi tindakan utamanya karena masalahnya dioksigenasi dulu, jadi kasih terapi oksigen. Oke. Soal selanjutnya, soal nomor 43. Oke, soal nomor 43, apa lead in-nya? Masalah keperawatan utama. Yang ditanya adalah MK utama. Oke, soal anak masih usia 2 tahun datang ke IGD, keluhan sering mengalami gusi berdarah dan mimisan, pengkajian keadaan umum lemah konjungtiva pucat, tanda biru pada lengan dan jari tangan. Oke, very-very-nya bermasalah. Napas 27, nadi 120, suhu 37,6, BB 8, HB 8,3, RBC 2,8. Udah jelas data mayornya lebih banyak ke perfusi jaringan perifer. Oke.
Oke, sip. Perfusi jaringan VRIP. Oke, 44. Soal nomor 44. Oke, white. Oh, yang ditanya adalah apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Masalah keperawatan utama masih guys, usia 5 tahun. 5 tahun masih anak, soal UGD dengan keluhan sesak napas, nafsu makan turun, hasil pengkajian murmur. Kalau sudah ada ini, udah jelas kemana curah jantung. Walaupun di sini ada CRT lebih dari 3 detik. Karena yang ditanya adalah masalah keperawatan utama. Jadi jawabannya adalah penurunan curah jantung. Kalau PJB seperti itu ya pada anak. Nah, dapat ini dari mana? Dari trik ya saya bilang. Kalau anak itu ada kata kuncinya kalau terkait masalah keperawatan tertentu, data mayor yang penting harus diketahui itu ada. Dapat di mana? Nah, di program bimbel kita. Jadi program bimbel kita mah nggak hanya ngomongin soal aja, tapi kita bahas terkait materi-materi sesuai dengan kisi-kisi yang diujikan. Oke, next. Oke, soal nomor 45. Soal nomor 45, mari. Soal nomor 45 yang ditanya masih masalah utama, usia 6 bulan, 6 bulan. Oke, masih soal anak, ke rumah sakit dengan keluhan mengalami pucat dan kebiruan di sekitar mulut, sianosis. Hasil saat menetes oke, PJB nih. Oke, mengalami kebiruan. Masalah keperawatan utamanya apa? Di sini nggak ada curah jantung? Oh, ada ya. Oke, tapi nggak dibilang murmur ya. Sering kebiruan, kuku jari, sianosis sekitar mulut. Oke. Ada curah jantung, tapi nggak disebut perifer ya di sini. Oke, gangguan perfusi jaringan perifer nggak ada. Jadi otomatis di sini penurunan curah jantung. Oke, curah jantungnya bermasalah ya. Oke, curah jantung juga masih. Soal nomor 46. Oke, 46. Intervensi utama. Dibawa ke IGD keluhan terdapat luka tusuk paku, hasil pengkajian ada trismus, Rhizus sardonicus, epistonus ronchi, seluruh area paru, stridor, ibu mengatakan anak tidak pernah diimunisasi. Intervensi utamanya karena anak sedang kejang, apa? Kejang, bebaskan jalan napasnya dulu. Bebaskan jalan napasnya dulu dengan cara tracheostomy. Oke. Tracheostomy. Oke. Nih, stridor. Oke. 47. Masalah keperawatan pada kasus tersebut. Anak juga masih anak nih, dibawa ke IGD dengan keluhan kejang 2 kali seperti gagal. Hasil pengkajian kesadaran somnolen, batuk bronki. Oke, anaknya masih kejang nggak? Masih kejang nggak? Enggak. Berarti karena di sini hanya keluhannya aja kejang dalam 2 kali. Yang jadi masalah di mana? Yang jadi masalah hanya di sini nih. Hanya di suhunya. Jadi masalah keperawatannya adalah hipertermi. Ya, hipertermi. Oke. Next. Soal nomor 48. Apakah masalah keperawatan utama? 5 tahun, dirawat di ruang anak dengan sindrom nefrotik. Ginjal ya, soal anak. Anak tampak lemas, udem bilateral kedua ekstremitas, udem periorbital, udah jelas ini kemana arahnya kalau udem kayak gini, plus proteinuri adalah kelebihan volume cairan. Oke, mudah sekali ya. Oke, next. 49. Apa masalah keperawatan utama? Usia 9 tahun dirawat di ruang anak sejak 3 hari yang lalu. Udem ekstremitas, udem wajah, sembab buang anak. Masih udem ya yang ditanya MK utama?
Anak tampak lemah, tirah baring, jumlah urin berkurang, mengatakan ingin sembuh, bisa albumin 1,8. Udah jelas mana? Masih kelebihan volume cairan. Masih kelebihan volume cairan. Sip. Soal nomor 50. Soal nomor 50, kita lihat. Apakah tindakan keperawatan utama masih soal anak, datang ke IGD, BAB 10 kali, oke, turgor kembali tidak elastis, udah jelas. Masalahnya kemana? Hipovolemi, cairan. Jadi kalau masalahnya adalah cairan, tindakan keperawatan utama juga cairan. Jadi apa? Kasih cairan infus ya. Oke, maaf guys. Oke, agak sedikit kurang enak badan, batuk. Lanjut, soal nomor 51, guys. Oke, 51. Lihat. Liriknya apa? Apa masalah keperawatan utama? Seorang ibu membawa batita, masih soal anak, 2 tahun ke poli anak dengan keluhan diare 8 kali, muntah 4 kali, pengkajian keadaan umum lemah mukosa bibir kering kulit di sekitar anus tanpa kemerahan, turgor kulit tidak elastis. Udah jelas kemana masalahnya? Cairan. Mana jadi? Kekurangan volume cairan tubuh. Oke, next. Mudah ya guys. Mudah banget. Ini mah kurang dari 1 menit. Tuh saya menjelaskan aja kurang dari 1 menit. Apalagi Anda nanti dalam mengerjakannya itu wajib cepat ya mengerjakannya. Oke, next. Apa masalah keperawatan utama? Masih anak, usia 6 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan nyeri sendi dan tulang. Nyeri sendi tulang, guys. Letih nggak mau makan, perdarahan gusi dan hidung. Oke, tiap 3 bulan anak selalu opname, hasil pengkajian keadaan umum nyeri sendi dan tulang skala 8. Adanya pembesaran hati, limpa, napas 22, suhu 378, HB 6 gram per DL. Kemana nih? Ini mah talasemia, lebih ke sana ya. MK utamanya apa jadi? MK utamanya apa jadi? Nyeri sendi tulang. Oke. Skala 8 tuh. Jadi apa? Nyeri akut. Udah paling gampang ya. Nyerinya skala 8. Oke, sip, good. Soal nomor 53. Soal nomor 53, guys. Kita lihat apa yang harus dievaluasi. Usia 10 tahun, di ruang anak dengan keluhan demam dan pusing. Pengkajian tampak lemas, semua terdapat peteki. Anak sempat mimisan sebelum dibawa ke rumah sakit. Oke, anak telah mendapat rehidrasi untuk mencegah shock. Oke, berarti masalahnya untuk shocknya di rehidrasi sudah ya. Yang ditanya adalah yang harus dievaluasi. Evaluasi pada anak 10 tahun untuk mencegah shock apa jadi? Tekanan darah. Good. Oke. Soal nomor 54. Apakah prosedur selanjutnya yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Oke, anak laki-laki usia 3 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan anak belum bisa berjalan. Tumbang bermasalah ya. Oke, ibu mengatakan anak belum pernah dilakukan pemeriksaan perkembangan. Oke, perawat di sini melakukan pemeriksaan dengan menimbang berat badan anak. Tindakan selanjutnya apa? Jadi lingkar kepala terkait tumbang ya. Setelah berat badan kan lingkar kepala. Oke, good. Nah, ini mah ini ada nih materi lengkap tuh ya terkait tumbang anak kita ya. Sok yang mau ikut. Hasil deteksi perkembangan pada kasus tersebut. 3,5 tahun deteksi dini dengan pemeriksaan DDST katanya. Ada satu tugas perkembangan, oke. Caution di sektor motorik halus, oke. Ada satu perkembangan yang menolak juga ya. Kemudian persona sosial satu delay gagal. Jadi hasil deteksinya udah jelas ya delay ya. Ini mah udah data mayornya udah ke sana ya. Pak, gimana yang suspek, gimana yang normal, advance, unstabil, gimana? Itu ada di program materinya, nggak di sini ya, panjang nanti di sini. Oke, yuk ikut
bimbel online di ruang Ukom kalau mau dapat semua materinya ya. Yuk. Jenis imunisasi yang dapat diberikan saat ini. Saat 2 bulan dibawa orang tuanya ke puskesmas mendapatkan imunisasi usia 2 bulan. Oke, kunci dulu 2 bulan. Anak sudah mendapatkan BCG hepatitis B. 2 minggu yang lalu anak sudah mendapat polio 2. Nah ini ada tabel imunisasi untuk dapat secara cepat mengerjakan untuk soal imunisasi karena soal ini selalu muncul. Oke, yang belum dikasih apa di sini? DPT 1 ya. Udah 2 bulan, DPT 1-nya hilang, miss gitu ya. Oke, sip. DPT 1 yang belum dikasih. Oke. Soal nomor 57. Oke, imunisasi yang dapat diberikan. Oh, sorry, soalnya sama. Soal selanjutnya deh, 58. Oke, umur kronologis. Oh, maaf, taksiran persalinan. Kita sudah masuk maternitas. Kalau sudah masuk maternitas berarti lain lagi. Oke, yang ditanya taksiran partus. Kalau taksiran partus langsung kita ke HPHT. 16 Januari. Berarti di bawah April ya. Kalau di bawah April berarti plus berapa? Plus 7, plus 9. Berapa jadi? 23 Oktober 2017. Good. Oke, plus 7 maksudnya harinya ditambah 7, 16 tambah 7 bulannya ditambah 9. 1 ditambah 9 berapa jadi? 10, bulan 10. Oke. Good. Tahunnya 0 ditambah 0. Oke. Mudah ya. Soal nomor 59. Berapakah usia kehamilan? Usia kehamilan. Kalau ke usia kehamilan yang dilihat adalah apa namanya? Mana TFU. Usia kehamilan TFU. Yang ditanya dalam minggu. Oke. Oke. 28 TFU-nya. Oke, bagi berapa? Oke, 28 bagi 7 dikali 4. Berapa? 32. 32 ya? Oke. 28 bagi 7 berapa? Sorry. Rumus. Sorry sebentar. Rumusnya. Oke, rumusnya gimana? 28 sorry sebentar. 28 bagi 7 kali berapa? 8 ya? Oke. 28 bagi 7 4. Gitu ya. 4 kali 8 32. Oke, sip, good. Sorry. Itu kalau dalam minggu ya. Kalau dalam minggu. Kalau dalam bulan, 1 bulan kan ada 4 minggu ya, berarti kali 2 kayak gitu. Sip. Oke, next. Good. Soal nomor 60. Oke. Apa tindakan selanjutnya? Masih maternitas, perempuan usia 22 tahun, G1P00, hamil 38 minggu. Oke, matur atau belum? Impartu atau belum? Nah, kalau di maternitas kayak gitu. Lihat dulu, impartu atau belum. Oke, hasil pengkajian di daerah abdomen itu sudah dilakukan Leopold gitu ya. Di fundus terdapat bokong. Yang ditanya tindakan selanjutnya ya.
Leopold 1 pada sisi kanan perut, raba punggung janin. Nah, presentasi kepalanya belum masuk, PAP. Tindakan selanjutnya apa jadi? Periksa DJJ. Oke, periksa DJJ. Oke. Ini sudah masuk maternitas. Oke. Nah, cukup guys 60 soal. Nah, jadi itu guys untuk pembahasan kali ini soal nomor 41 sampai 60 yang satu bonus berarti ya. Ya, jangan lupa saya ingatkan kembali guys untuk silahkan komen di link komentar kalau ada yang belum dipahami atau ada sanggahan. Kemudian share, like, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa tandanya bunyi loncengnya. Bagi yang ingin mendaftar bimbel di Ruang Ukom, silahkan langsung chat di WhatsApp kami di 0819871229. Oke, lihat di link deskripsi aja nomornya ya. Oke, murah guys. 150.000 aja sekarang karena kemarin program promonya sudah habis. Nah, sekarang 150.000, kemarin tanggal 25 terakhir kita 100.000. Oke, sekarang 150.000 silahkan untuk mengikuti program bimbel kita di Ruang Ukom. Apa yang didapat? Yang didapat adalah 16 kali pertemuan, dapat materi, bukan hanya soal aja, materi full dari mulai KMB, anak, materi semua yang akan diujikan sesuai dengan kisi-kisi, serta soal-soalnya, latihan soal, dan tryout. Oke, itu dia dari kami, persembahan kami. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys di video part selanjutnya.